Oke, mari kita bedah bareng ya materi kali ini. Sumber kita bab pertama buku The Seven Sigma Mindset. Penulisnya Andreas G. Musdorf. Judul babnya Pigeons in Paris, Merpati di Paris. Misi kita nih, kita mau gali inti analogi di bab ini, apa sih maknanya buat cara kita mikir. Kita langsung aja deh ke ceritanya. Coba Anda bayangin bareng penulisnya di stasiun Gare de l'Est, Paris, musim semi 2017. Oke, Si penulis ini, dia kan latar belakangnya konsultan McKinsey, terus pernah jadi direktur Amazon juga. Nah, dia baru aja selesai ngasih workshop Six Sigma. Six Sigma. Yang fokusnya buat ningkatin produktivitas, efisiensi proses gitu ya. Betul banget. Nah, pas lagi santai, lagi merenung gitu, dia ngelihat pemandangan yang, ya mungkin kita sering lihat juga sih. Sekawanan merpati lagi pada ribut-rebutan sepotong roti. Oh iya. Matuk-matuk gitu kan, panik pengen dapat remah-remahnya. Nah, di sini nih yang menarik. Tiba-tiba ada seekor burung gereja kecil mendarat nggak jauh dari situ. Burung ini diam dulu, ngamatin sebentar keributan merpati itu. Terus pas momennya pas banget, dia nyelonong masuk ke tengah kerumunan. Wah, nekat juga ya. Iya, dan dia langsung nyamber seluruh potongan roti itu, padahal rotinya lebih gede dari kepalanya loh. Serius? Seluruhnya. Iya. Seluruhnya, terus langsung terbang bawa pergi. Merpati-merpati yang tadi sibuk banget matuk, ya cuma bisa bengong, kebingungan gitu. Haha, pasti kaget ya mereka. Nah, presis. Ini dia momen aha buat si penulis. Dia langsung kepikiran. Kepikiran apa tuh? Dia ngelihat merpati-merpati itu kayak metafora cara kita mikir yang paling dasar buat bertahan hidup. Maksudnya? Mereka kan mulangin apa yang dulu berhasil. Matuk roti, mereka jago banget soal itu. Efisien. Istilahnya ahli dalam proses mematuk. Nah, ini cerminan dari pemikiran, kebiasaan, yang kemudian dia kaitin sama inti Six Sigma itu. Oke, paham. Jadi merpati itu kayak orang yang ngikutin prosedur standar gitu ya. Udah paling bener deh caranya gini. Bisa dibilang gitu. Sementara burung gereja kecil tadi, nah dia beda. Ya dia nggak main pakai aturan yang sama ya. Dia ngelihat masalahnya dapetin roti dari sudut pandang lain. Nemuin solusi yang, wah, radikal sih. Jauh lebih efisien buat hasil akhirnya. Pengamatan simpel ini ternyata bikin penulisnya mikir dalam banget soal kerjaannya dia sendiri. Dia kan ngajarin Six Sigma, yang intinya ngurangin variasi, ngurangin penyimpangan, biar orang bisa matuk roti lebih cepat dan lebih akurat. Dia jadi mulai nanya-nanya ke diri sendiri. Jangan-jangan fokus saya ke efisiensi sama ngilangin varians ini, malah bikin orang cuma jadi merpati yang lebih baik. Pertanyaan kritis tuh. Iya kan? Jangan-jangan malah saya tanpa sadar ngehambat kemampuan orang buat nemuin solusi burung gereja. Fokus ke Six Sigma, yang tujuannya bagus sih buat efisiensi, tapi apa malah bikin kita kejebak cara lama? Padahal mungkin ada cara lain yang jauh lebih efektif. Kayak merpati tadi ya, nggak kepikiran sama sekali opsi buat bawa terbang aja rotinya. Persis. Ini kan jadi pertanyaan fundamental ya, bukan cuma buat konsultan atau manajer aja, tapi buat kita semua. Seberapa sering coba Anda dalam kerjaan atau hidup sehari-hari kejebak di mode merpati? Sibuk ngoprek cara lama ya? Iya, sibuk optimalin proses yang udah ada, dikit-dikit diperbaiki. Padahal mungkin ada strategi burung gereja yang beda banget nunggu ditemuin, yang hasilnya bisa lompat jauh, asal kita mau mikir di luar kebiasaan kita aja. Six Sigma itu penting loh buat stabilitas biar bisa diprediksi. Tapi ya ada batasnya juga. Oke, jadi intinya apa nih buat Anda dari bab pertama ini? Analogi merpati sama burung gereja ini kan jadi kunci ya buat bedain dua pola pikir. Betul. Merpati itu lambang pemikiran kebiasaan, fokusnya perbaikan terus-menerus, efisiensi dalam kerangka yang ada. Nah, ini yang penulis sebut pola pikir 6 Sigma. Sementara burung gereja? Nah, burung gereja itu kebalikannya. Dia lambang pola pikir 7 Sigma. Kemampuan buat mikir bebas, nantang asumsi dasar, ngelihat lebih jauh dari batasan biasa, terus nemuin solusi inovatif yang gubah permainan. Poin krusialnya di sini, dan ini ditekankan di bab ini. Dua-duanya tuh ada tempatnya, nggak bisa salah satu aja. Efisiensi ala merpati, Six Sigma itu penting buat jalanin operasional sehari-hari biar lancar. Oke, jadi bukan berarti Six Sigma itu jelek ya? Bukan sama sekali. Tapi kalau kita terlalu fokus ke situ, terlalu kejebak di mode merpati, kita bisa jadi buta sama peluang terobosan. Nah, batasannya mode merpati ini, dia cenderung ngilangin semua jenis varians, termasuk varians yang mungkin jadi bibit inovasi. Menarik itu. Varians yang positif malah ikut hilang ya? Bisa jadi,
Penulisnya sadar obsesi ngurangin sigma varians itu bisa jadi nggak sengaja malah membunuh potensi lompatan sigma ke level berikutnya. Inovasi ala burung gereja itu. Jadi, pola pikir 7 sigma itu bukan buat gantiin Six Sigma, tapi lebih ke soal tahu kapan kita perlu mikir kayak merpati dan kapan kita perlu aktifin perspektif burung gereja. Wah, dalam juga ya. Cuma dari ngeliat merpati sama burung gereja di stasiun kereta. Keren sih refleksinya. Iya, pengamatan sederhana tapi dampaknya besar ke cara pandang. Oke, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Coba deh pikirin, di area mana dalam hidup atau kerjaan Anda sekarang, Anda mungkin tanpa sadar lagi bertindak kayak merpati, terus-terusan matuk masalah yang sama pakai cara yang sama, berusaha biar sedikit lebih efisien aja tiap kali. Pola pikir kebiasaan apa nih yang mungkin lagi ngebatasin Anda, yang bikin Anda nggak bisa ngelihat cara burung gereja, cara yang beda total buat dapetin hasil yang bener-bener Anda mau?